Gimana, sudah terlihat ya di layar? Nah, di sini ada Microsoft Kesulitan ya di tempat kerja khusus online by Sun Smart Course. Jadi kita akan mempelajari yang namanya Microsoft Word ya. Dan ini insya Allah akan digunakan setiap perkantoran atau setiap orang yang bergerak di bidang perkantoran karena berkaitan dengan pembuatan surat dan semacamnya. Oke. Masih selesai yang masuk ya, saya bingung. Nah. Oke. Ya, oke. Kemudian ini adalah silabusnya. Jadi yang akan kita bahas di sini yaitu dari pengenalan aplikasinya, kemudian awalan belajar, ya cara mulai, cara nyimpan, kemudian pengenalan layout, ya layout dasar dan kriteria bekerja, menu bar dan semacamnya. Kemudian ada namanya pengenalan Microsoft Word dari menu home, menu font, kemudian di grup font, kemudian insert, design, layout dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kelihatan sini. Ini dia. Ini ada tampilan untuk Microsoft Word. Kita mulai dari materi pertama, yaitu pengenalan aplikasi Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ya, ada aplikasi pengolah kata atau bahasa Inggrisnya word processor yang dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen, teks atau tulisan. Contohnya seperti pembuatan laporan, ya kan, buku, makalah, jurnal, atau apalagi pokoknya semua yang berkaitan dengan dokumen, gitu ya. Kemudian ada definisi lain, Microsoft Word yaitu software yang berfungsi untuk membuat, mengedit, dan memformat data dalam bentuk dokumen yang hasilnya bisa disimpan dalam bentuk soft copy atau file ataupun hard copy, dalam artian hasil print, ya hasil cetak. Jadi intinya sih sama sih, ada dua pengertian tapi intinya sama, yaitu berkaitan dengan dokumen. Ya, Microsoft Word itu sebagai pengolah dokumen. Oke, selanjutnya Microsoft Word mempunyai beragam fitur yang dapat membantu kebutuhan para pengguna. Ya, selain cuma masukin huruf sama angka, Word juga mendukung penggunaan gambar, tabel, kemudian word art. Word art itu semacam seni untuk penulisan. Ya, jadi nanti tulisannya ada agak dibentuk-bentuk atau melengkung atau semacamnya. Kemudian bisa untuk penomoran, format keluaran, ya, bahkan pengeluaran bisa untuk format keluaran pun bisa dari TXT, PDF, ya, atau format dari Word itu sendiri yaitu DOCX, ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya Word itu adalah aplikasi pengolah kata yang berfungsi untuk membuat, mengedit, memformat semua dokumen, semua data dalam bentuk dokumen, ya baik yaitu teks atau tulisan yang hasilnya bisa disimpan dalam bentuk soft copy. Lanjut, manfaat dari Microsoft Word. Nah, yang pertama yaitu untuk membuat berbagai surat menyurat, baik untuk keperluan resmi maupun nggak resmi, ya. Jadi kalau misalnya keperluan dinas nih, instansi, nah itu kan resmi istilahnya. Atau misalnya kita mau buat surat secara pribadi, ya, surat untuk kepentingan pribadi, maka kan sebutnya tidak resmi, kayak gitu. Kemudian bisa untuk membuat suatu dokumen dengan cepat serta tepat, membuat sebuah dokumen dengan berbagai variasi, kemudian menambahkan suatu gambar pada dokumen, membuat beberapa tabel, mempermudah penyelesaian suatu pekerjaan, dalam artian nih pekerjaan yang berkaitan dengan dokumen, ya. Kemudian menghemat waktu dalam penyelesaian sebuah pekerjaan. Oke, ini untuk manfaat dari Microsoft Word. Selanjutnya ada lagi manfaat yaitu menghemat biaya, ya, biaya dan kertas, kemudian meminimalisir tingkat kesalahan dalam penulisan. Nah, jadi kalau dulu mungkin nulis kalau salah mesti pakai tip X gitu kan. Nah, kalau di sini kan di komputer tinggal tekan backspace. Lebih simple. Kemudian
lebih efisien dan cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian untuk membuat dokumen yang dapat dicetak, membuat keperluan tipografi, menyimpan dokumen dalam format tertentu. Nah, ya pokoknya ini bisa kalian pahami sendiri. Oke, sejarah. Nah, saya baca singkat aja. Untuk Office Word ini pertama kali diluncurkan itu tahun 1983. Ya, namanya Multi-Tool Word untuk Xenix. Kemudian versi selanjutnya dikembangkan untuk berbagai OS. Ya, misalnya kayak DOS, Apple, ya, sampai dengan nanti endingnya adalah di Windows. Nah, untuk DOS itu tahun 83, ya masih awal. Kemudian yang setelah DOS adalah Apple, ya, Word untuk Apple tahun 84. Dan baru bisa diakses di Windows itu tahun 89. Jadi duluan di Apple baru di Windows. Kemudian pada tahun 2003 akhirnya dia menjadi bagian dari Microsoft Office. Jadi langsung satu paket dan namanya adalah Microsoft Office Word. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini tahun 1981 sampai 90. Ini masa bahas tentang idenya aja. Ide dari Microsoft Word itu awalnya dari via Bravo, program pengolah kata dan seterusnya. Oke. Kemudian ada perkembangan. Setelah awal sudah ketahuan idenya, diluncurkanlah Microsoft Word untuk Windows, ya, yaitu tahun 89. Dan ini harganya masih $500. Kemudian versi perubahan besar-besaran itu tahun 2010. Ya, jadi versi Word 2010. Nah, ini lebih kata dirombak gitu loh. Benar-benar beda dari versi sebelumnya. Ya, jadi ada fitur-fitur yang nggak dibutuhin dihapus, kemudian ada grafis tampilannya udah lebih baik gitu kan. Kemudian bisa pakai standar format ODF, lebih mudah nyimpen PDF, kemudian bisa nyimpen dokumen di cloud, ada versi 3.2 dan 6.4. Wah, pokoknya benar-benar perombakan tuh di Windows 2010 gitu. Oke, selanjutnya ya, jadi ini untuk Word 2010 Word 2010. Dan setelah 2010 ini ya sisanya mengikuti. Jadi 2013, 2016, 2019 kayak gitu ya. Dia akan versinya selalu berkembang. Tapi emang dasarnya itu dari dasar untuk template yang sekarang ini yaitu dari 2010-nya. Gitu ya. Makanya kalau dari kalian ada yang pakainya laptop 2010 misalnya, kemudian di print di komputer yang masih 2007, pasti akan beda dari segi tampilannya. Ya, jadi ketika udah rapi nih di 2010, ketika mau di print pasti berantakan lagi. Ya, kalau dipakai di 2007. Paham ya? Misalnya kalian pakai 2010 nih. Kemudian pas mau di print, nah komputer buat nyetaknya itu pakainya 2007. Pasti bakal berantakan lagi. Kayak gitu. Ya karena emang beda, benar-benar beda. Oke, kita lanjut ke materi kedua. Ini masih awalan belajar dari Microsoft Word. Yaitu ya simple, cuman ya kayak nyalakan komputer. Nah, kemudian ada dua, bisa kalian cari di desktop atau bisa cari di start. Ya, kalau di desktop kan udah pakai icon ya, icon Microsoft Word. Nah, itu 3 klik 2 kali. Tapi kalau pakai di start, bisa di sini. Nah, berarti kalian cari di sini. Ada nggak? Ya, kalau nggak ada, ketik dulu Microsoft Word. Atau ketik Word juga boleh. Karena 3 klik. Kayak gini nih. Oke, tinggal diklik. Kayak gitu. Jelas ya? Ini hanya untuk cara memulai. Kemudian untuk cara menyimpan. Nah, untuk menyimpan, sebentar. Oke, ada yang resen? Nanti dulu ya, kita bahas ke sini dulu. Nanti baru nanti ada sesi pertanyaan. Oke. Nah, untuk menyimpan ini hanya tinggal menekan yang Office button Office. Misalnya saya tampilkan, misalnya seperti ini. Ini udah saya buka untuk Word-nya. Nah,
Kalau yang kalian pakainya 2007 ya itu kan masih ada tulisan file di sini. Tapi kalau ya apa masih kalau di 2007 masih ada office button di sini nih yang agak bundar di sini. Tapi kalau untuk 2016 ya saya gunakan di sini file kayak gitu. Nah, beda ya. Kalau kalian pakai 2007 di sini ada kayak button. Nah, itu kalian klik sama sih. Nanti larinya ke sini juga gitu. Kalau 2016 di bawah 2010 sampai ke atas pakainya yang file. Nah, oke. Untuk menyimpan itu ada dua, ada save dan save as. Bedanya apa sih? Bedanya kalau misalnya save itu hanya menyimpan dokumen yang baru atau dokumen lama dengan nama yang sama. Jadi misalnya kita udah buat nih namanya misalnya latihan 1. Misal ya, kita udah buat kita dari pertama kali buat misalnya. Dari pertama kali buat kita simpan, maka bisa menekan tombol save. Ya, dokumen baru nih. Nah, kemudian seandainya kita melakukan pengubahan ya, ada kita ubah, kita kita edit, pokoknya kita udah setting sedemikian rupa, udah berubah lah tampilannya semua segala macam. Nah, jangan menekan save lagi, karena kalau menekan save lagi berarti dia akan meniban gitu loh. Jadi dokumen itu akan ketiban. Jadi dokumen yang lama nggak ada ya, settingan awal yang awal itu nggak ada. Kalau kita mau nyimpannya dengan yang baru yang beda, maka pilihnya save as. Ya, jadi kalau save itu hanya menyimpan dokumen baru atau dokumen lama dengan nama yang sama. Jadi ini ditiban. Udah edit, nah kita mau nyimpan di file yang sama. Nah, berarti pakainya save. Tapi kalau misalnya kita mau nyimpan dengan nama yang berbeda, ya, maka pakainya save as. Gitu. Oke. Nah, kalau pilihnya save as, nanti akan muncul kotak penyimpanan pilihan format penyimpanan data. Itu tinggal pilih, kamu mau nyimpan pakai format apa. Contoh ya, nih, save as. Kita akan pilih dulu lokasinya di mana. Misalnya di sini. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Asfil Fauzi. Ya. Nah, misalnya di sini. Nah, di sini akan ada muncul pilihan format penyimpanannya. Nama filenya apa, kemudian mau format sebagai apa. Ya, bisa sebagai Word dokumen atau Word dengan format 97 2003 atau dengan sebagai PDF ya, atau sebagai webpack dan masih banyak lagi. Kayak gitu. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan dari kalian. Oke. Ini untuk format file yang akan disimpan. Ya, misalnya, Kak saya mau simpan sebagai PDF, ya pilih PDF. Ya kan? Kak saya mau simpan sebagai Word yang tahun 2003, ya silakan. Ini ada template-nya. Tuh, ada dokumennya. Oke. Jelas ya? Nah, lanjut. Ya, ini udah ya. Yang pilih folder, kemudian pilih masuk apa? Pilih alamat tempat penyimpanan, ketik nama file, tipenya apa, save. Oke. Kemudian ada cara membuka file. Itu sama, tinggal file, open, ya, atau klik yang office button, kemudian open, sama aja. Nanti tinggal cari lokasi filenya itu di mana, klik open. Oke. Materi ketiga yaitu pengenalan Microsoft Word. Nah, ini dia. Ini yang akan kita ya istilah-istilahnya. Yang pertama adalah workspace. Ya, workspace itu berarti ini nih. Ya, ini workspace nih. Ibarat kata kertasnya gitu. Workspace. Kemudian ada ribbon. Ribbon itu semacam tools di sebelah sini. Jadi semua tools ini kan ada menu home, insert. Nah, ini semua tools di sini adalah ribbon. Oke. Kemudian quick access toolbar ini di atas. Jadi cara cepat misalnya untuk menyimpan
untuk undo ya kan, ada undo, ada apa, ada akses yang lain, pokoknya bisa kita atur di sini. Oke, selanjutnya ada title bar. Title bar berarti judul ya, judul kita adalah dokumen 1 nih, ini judul. Selanjutnya ada untuk window management. Jadi biasa mungkin kan sudah paham, yaitu untuk close, kemudian ada restore, kemudian ada minimize. Ya, kalau misalnya restore berarti jadi ya setengah layar misalnya. Nah, kalau diklik lagi, berarti jadi maximize. Oke. Kemudian ini minimize, berarti jadi ke bawah. Tuh. Ya jadi tutup, tapi nggak ke close. Hanya ya tutup aja jendelanya. Itu diperkecil. Gitu ya. Sebentar. Ada yang lagi baru bergabung sepertinya. Oke. Nah, total kita sudah ada ya total 87. Oke. Kita lanjut ke 6. Apa yang ke-6? Tahap 6 itu adalah tab management. Jadi ya apa? Hanya untuk penggaris gitu, rule di sini nih. Nih. Nah, ini seperti ini pengaturan dari web tab atau ya jarang, ini sih jarang digunakan sih sebenarnya. Ya intinya hanya untuk penggaris aja, dia penanda gitu. Kita yang mau digerakin yang mana. Oke. Nah, jadi misalnya kalau kita pakai yang ini, nih dia nanti muncul kotak di sini. Oh, ya. Jadi untuk penanda ini nih, karena ya, ini kan namanya adalah web tab. Nah, tuh muncul kayak gini tuh. Oke. Nah, kalau yang ini ada namanya center tab. Nah, fungsinya apa sih? Sebenarnya fungsinya sebagai patokan aja. Jadi ketika kalian mengetik, kalian ingin menyamakan barisnya, nah itu bisa pakai ini, gitu. Jadi nanti ketika kita tandakan ini, pasang ini, nah dia akan barisnya di sini, tuh. Oke, kita tekan tab, nah dia akan barisnya sesuai di sini. Nah ke bawah akan sama, ya ke bawah akan sama. Tuh. Kan awalnya akan sini. Cuma dia akan formatnya sebagai center atau di rata tengah. Maka kalau kita ketiknya banyak kan, tuh, ya, dia ke tengah fokus tetap di tengah garisnya. Itu beda dengan yang tadi, yang ini left. Nih, tarik mana tuh? Nah ini. Oh ini adalah left. Oh left tab, misalnya di sini ya. Nah, kalau kita tap di nah, kira-kira di sini. Nah, di bawahnya dia akan rata. Tuh. Oke. Oh, ya ke atas semua kan? Begitu. Ini kenapa ini nggak mau? Saya nggak tahu nih yang ini kenapa nggak mau. Oke, tapi dia akan di sini aja nih, yang ketiga. Tuh. Dia akan atas semua di sini, gitu ya. Makanya beda beda antara web tab, center tab dan sebagainya. Tapi intinya untuk menggerakkan kursor kemana gitu, patokan pas sebagai patokan aja gitu. Setelah di tab kemana harinya.
sampai di garis mana. Jadi biar sama semua. Oke. Lanjut untuk ketujuh ada vertikal, dua vertikal scroll bar, ya. Dua vertikal scroll bar. Enggak, maksudnya ada scroll bar. Jadi di sebelah sini nih, ya, untuk scroll biasa. Vertikal namanya, karena kan tegak. Kemudian ke depan ada ruler. Nah, ini ada penggaris nih maksudnya. Ya, ada dua. Ada yang mendatar, ada yang vertikal. Nah, kemudian oh iya, tadi yang scroll bar ada dua. Yaitu di bagian atas nih, nanti dan ada di bagian bawah. Tapi nanti kalau misalnya kita settingannya teksnya banyak alias atau tampilannya seperti ini. Nah, nanti dia akan ada scrollnya. Tapi ya nanti aja sambil kita contohkan sambil jalan. Oke. Lanjut ya. Ini untuk scroll bar. Selanjutnya ada namanya status bar. Yang mana status bar itu ada di bawah. Nih. Jadi kita menulis udah berapa kata, kemudian ya bahasanya pakai bahasa apa, formatnya. Oke. Ada 7. Di sini sudah ada 7 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Kemudian yang ke-10 ada pack view. Ya, pack view ini untuk pengaturan tampilan. Ini untuk ngezoom. Ini untuk apa ya? Ini zoom in, zoom out. Oke. Ya, ini 90%, 100%, kayak gitu ya. Kemudian ini untuk namanya istilahnya clean layout. Kemudian ada read mode dan web layout. Jadi ada 3 konsep tata letak. Kalau untuk yang normal, maksudnya akan kita mau untuk tata letak cetak ya, print, maka seperti ini, print layout. Tapi kalau mau untuk mode baca, jadi nanti ke samping. Nah, seperti ini. Tuh. Nanti dia akan ke samping modelnya. Kemudian kalau yang web, nah dia akan lebih lebar lagi. Kayak gitu. Oke, kita kembalikan ke print layout. Yang ke-11 adalah account and share. Ya, account and share. Ini. Kalau untuk yang 2010 ke atas emang dia harus untuk 2010 ke atas dia ada akun. Pakai istilah akun dulu nih. Tapi kalau untuk yang 2007 itu nggak ada. Ya. Kemudian ada 12 adalah text kursor. Jadi 12 itu adalah kursor. Yang kedip-kedip. Oke. Sebentar. Ada yang belum digabung lagi? Ya. Suara besar, suara kecil. Oke, nanti coba saya akan saya coba untuk lebih besar lagi suaranya. Materi keempat. Materi keempat itu memulai Microsoft Word. Nah, di sini ada menu home, ada insert, kemudian ada design. Ya, menu home, insert, design, pack layout. Nah, ada 5 menu. Nah, dari menu-menu ini ada ada area yang paling sering digunakan. Oke, paling sering digunakan. Misal untuk menu home, yang paling sering digunakan adalah menu ini. Apa aja sih ini? Oke. Kita mulai dari sini ya, dari bawah. Nah, yang pertama adalah Calibri body atau ini Calibri body adalah jenis dari fontnya. Jadi bisa dibilang kolom ini disebut dengan kolom font style. Ya, untuk menentukan jenis atau gaya dari hurufnya. Ya, umum untuk pembuatan surat misalnya yaitu Calibri atau Times New Roman. Oke. Nah, jadi bisa kalian tinggal ganti aja. Kak, saya mau pakai Times New Roman. Nah, tinggal klik kemudian ganti
Times New Roman. Atau kalian langsung ketik di sini juga boleh. Calibri tuh. Boleh ya, nggak apa-apa. Kayak gitu. Saya mau ganti Times New Roman. Silakan. Pokoknya di sini akan ada banyak font style yang bisa digunakan. Oke. Untuk dari apa? Untuk font, jenis font. Kemudian di sampingnya ya, kemudian di sampingnya itu ada yang namanya kok not responding sih? Apa gini? Oke. Oh, ya dia akan dia menganggap tadi tanda T dan garis miring itu sebagai font, maka dia akan mencari. Oke. Yang kedua adalah untuk font size. Nah, untuk font size sesuai namanya, font size bermakna ukuran dari font, ukuran dari hurufnya. Ada 3 cara untuk mengubah ukuran huruf. Yang pertama pakai ini, ya. Jadi tinggal kalian klik tanda panah, kemudian pilih ukurannya berapa. Misalnya nama saya Atsfi. Ini untuk ukuran 11. Nah, kalau mau saya perbesar, saya tinggal blok saja. Oke, saya blok. Kemudian saya ganti misalnya jadi 20 ya, atau 24 kayak gitu. Nah, cara kedua yaitu dengan ini. Ini ada increase, ini ada decrease. Increase berarti memperbesar. Nah, tadi kan 24. Saya klik ini increase jadi 26, 28, 36 dan seterusnya. Kemudian sebelahnya decrease berarti untuk menurunkan ya. Dari 36 berarti jadi 28, 26, 24 dan seterusnya. Cara ketiga ini lebih simpel. Kalian tinggal klik di sini. Ya, tinggal klik di sini, masukkan angka yang kalian butuhkan. Misalnya saya mau 13. Bisa. Kalau desimal bisa nggak? Bisa. Bisa 10,5. Pakainya pakai titik 10,5. Tuh. Bisa ya. Bebas. 15,7. Enggak, titik 5. Nah, itu bisa. Gitu ya. Jadi boleh pakai desimal, koma 5 itu boleh. Lanjut. Di bawahnya ini adalah bold. Ya, atau kalau pakai shortcutnya CTRL-B, fungsinya untuk membuat teks menjadi tebal. Tebal ya. Kalau kalian mau menghilangkan, maka tinggal klik lagi. Ya, menghilangkan efek tebal, maka tinggal diklik lagi. Selanjutnya adalah ini. Selanjutnya adalah untuk miring, ya, italic. Kalau kalian klik, nah, teks akan menjadi miring. Biasanya sih kalau teks miring ini digunakan untuk bahasa-bahasa asing, ya. Kalau untuk ketentuan dasar kan ya. Nah, kemudian kalau U itu untuk underline. U itu untuk underline berarti untuk garis bawah. Nah, garis bawahnya pun ya, garis bawah itu bisa kalian ubah. Misalnya dengan kalian klik tanda panah, tanda panah, kemudian kalian pilih garisnya mau yang kayak gimana, mau yang garis lurus biasa, garisnya double, garisnya tebal, garisnya titik-titik, atau yang berupa garis putus-putus, atau garis titik, atau yang banyak lah, ada yang zigzag dan semacamnya. Kemudian untuk warna ini bisa kalian tentukan sendiri. Kalian mau pakai garisnya itu warnanya apa? Misalnya mau pakai warna merah, ya, warna kuning, warna hijau dan seterusnya. Kalau memang nggak ada yang kalian suka atau yang kalian pengen,
maka pilihnya yang more colors. Ya, kalian pilih more colors. Kemudian di sini akan muncul sebuah palet ya. Ini bisa kalian pilih. Nah, kalau nggak dapat juga yang pengen digunakan, maka pilih custom. Nah, di sini ada kode ya, ada kode untuk RGB, misalnya red, green, dan blue. Atau ya simpelnya tinggal kalian klik aja, misalnya yang ini bisa kalian tentukan. Mau seperti apa gitu, maunya sepudar apa atau seterang apa. Ya, misalnya yang warna hijau, agak ke bawah. Tuh. Kalau sudah klik, oke. Ya, jadi warna hijau. Nih, kalau nggak kelihatan. Ya, jadi warna hijau. Nah, ini kalau mau dihentikan ya tinggal matikan semua. Jelas ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kita kemudian ada namanya strike talk. Strike talk ini berfungsi untuk membuat membuat efek coretan. Membuat efek coretan pada teks. Ya, misalnya saya ketik di sini saya ketik sebuah kata. Kemudian kata ini mau saya kasih tanda coret. Nah, di sini aja. Oke. Gitu ya, membuat efek coretan. Selanjutnya ada namanya subscript dan superscript. Subscript itu untuk membuat teks itu kecil tapi di bagian bawah. Kalau superscript itu untuk membuat teks menjadi besar, menjadi kecil tapi di atas. Kita coba yang subscript dulu. Misalnya saya punya kata C6 A12 O6. Nah, ini 6-nya kita blok, kita jadikan subscript. Ya, 12-nya juga sama. Nah, oke. Ini untuk subscript. Nah, kemudian kita nonaktifkan lagi. Kita coba untuk yang superscript. Misalnya 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, ini angka 2-nya jadikan superscript. Oke. Jelas ya? Jadi beda seperti itu untuk subscript dan superscript. Selanjutnya sebentar, ada yang baru bergabung. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada namanya change case, ada text effect, ada highlight dan font color. Kita coba dulu untuk yang change case. Misalnya kita ketik sebuah kata. Nah, yes. Saya kemudian ketik sebuah kalimat khusus komputer online Bensan Smart Course. Nah, kita blok untuk teks ini. Di bagian yang ini ya, change case. Di sini ada sentence case, lower case, upper case, kapitalis dan toggle. Nah, kalau sentence case berarti dia akan membuat teks itu menjadi kalimat ini menjadi huruf akan menjadi format kalimat. Maksudnya kalimat ini khusus komputer online Bensan Smart. Nah, kapitalnya hanya akan ada di awal kalimat. Kita klik ya. Bentar, nggak mau.
Maksudnya ini, tuh, ya. Khusus komputer online Bensan Smart Course. Nah, di sini kalau kita pakai sentence case, maka dia hanya akan ada di awal kalimat kapitalnya. Kalau lowercase, maka semuanya menjadi huruf kecil. Kemudian kalau uppercase, maka semua menjadi huruf besar. Kalau misalnya kapitalis, ya, berarti setiap kata akan menjadi kapital. Setiap awal kata akan menjadi huruf kapital. Tuh. Oke. Selanjutnya, kalau toggle case nanti kebalikan dari kapital. Jadi yang tadinya kapital akan menjadi huruf kecil, dan yang tadinya huruf kecil menjadi huruf besar. Tuh. Jelas ya? Ini untuk penulisan dari penulisan dari format change case. Oke, dari tools change case. Nah, selanjutnya ada namanya Go, text effect and typography. Di sini kalian bisa atur mau pakai warna apa, dari hurufnya mau kayak gimana, kemudian outline-nya warna apa, ya ada warna di bagian luarnya apa, bayangannya mau kayak gimana, misalnya ada efek bayangan, itu dari bayangannya mau dari dalam atau mau dari luar. Kemudian kalaupun dari dalam, banyak posisinya gimana, apa dari kanan, apa dari kiri. Kalau dari luar berarti kanan apa kiri. Kemudian bisa bikin efek pantulan, ya. Efek pantulannya ini reflection tuh. Pantulannya mau gimana jaraknya misalnya. Kalau glow berarti untuk memberikan efek cahaya, ya. Cahayanya sebesar apa, kemudian warnanya mau yang kayak gimana. Kalau emang nggak ada yang disuka warnanya, bisa pilih warna yang lain. Sama kayak tadi caranya. Kemudian, nah ini untuk nomor doang sih. Untuk nomor itu mau konsepnya nulisannya kayak gimana. Nah, dan ini sih jarang digunakan sih sebenarnya. Ya, tapi intinya seperti itu ya. Jadi untuk pembuatan pengaturan efek, ya, pengaturan efek dari teks. Oke. Selanjutnya ada ini. Ini kalau kata kita mau kayak stabilo. Ya, jadi dibikin dibikin highlight atau sorotan. Misalnya pakai warna kuning. Nah, oke. Misalnya kita mau mensorot yang bagian sini. Kita tinggal klik. Tuh. Kayak gitu. Jadi hanya buat efek sorotan. Nah, ini bisa kalian pilih warnanya, warna hijau, biru, merah, kuning, coklat, dan semacamnya. Oke. Kemudian ini adalah font color. Jadi untuk pengaturan warna. Misalnya yang ini kita mau ganti warnanya menjadi warna merah, maka tinggal klik merah. Atau kalau mau diganti dengan warna yang lain, misalnya warna biru, ya itu bisa. Oke, ini untuk pengubahan warna. Oke, kita cek lagi, mungkin ada yang baru bergabung. Tidak ada. Oke. Selanjutnya di sini masuk ke bagian paragraf. Ya, masuk ke bagian paragraf. Nah, di paragraf ini berarti untuk pengaturan ya paragraf. Sebentar. Laptop saya sepertinya agak mulai lobet. Oke. Ya, kemudian kita masuk ke bagian yang font, bagian yang paragraf. Misalnya saya buat sebuah kata ini saya jadiin paragraf aja ya. Nah, saya buat sebagai sentence case.
Kemudian saya sorot di no color. Nah, hitam semuanya. Nah, bisa seperti ini. Anggap ini sebuah paragraf. Ya, anggap ini sebuah paragraf. Nah, ini adalah rata kiri. Ya, ini rata kiri. Jadi hanya kirinya saja yang rata nih. Tuh. Ini kan saya pakai kasih tab. Kalau nggak ada kasih tab begini tuh, rata kiri. Jadi hanya semua sama tuh. Nah, tapi yang kanannya berantakan. Oke. Nah, kalau rata tengah, maka di tengah. Ya. Dia akan ada di tengah. Oke, jadi fokusnya adalah di tengah. Kalau rata kanan, maka ya kanan doang yang rata. Berarti sih ada ini nih. Oke. Nah, kalau rata kanan kiri, nah ini untuk dua-duanya tuh. Ya, kiri dan kanan sama rata. Oke. Jelas ya. Ini untuk pengaturan paragraf. Kemudian ada nih spacing. Spacing itu untuk mengatur jarak antar baris. Misalnya kalau satu ya berarti ya segini. Oh, sebentar. Untuk di situ layout kita jadikan 0. Kenapa 0? Karena kalau nggak jadi kalau kita nggak ubah jadi 0, dia akan tetap ada jaraknya gitu. Nah, kalau mau jadi layout kita ubah semua jadi 0. Oke, kita kembali ke menu home. Ya, di bagian spacing misalnya 1.0, maka ya segini jaraknya. Kalau 1.15 segini. Nah, ini 1,5, ini 2, ini 2,5. Nah, biasanya kalau untuk pembuatan surat, misalnya ya, kalian di kantor diminta untuk pembuatan surat, yang bisa digunakan adalah 1,15 atau 1,5. Tapi tergantung dengan kebiasaan di kantor juga. Kalau untuk pembuatan skripsi misalnya, biasanya adalah 1,5 atau 2. Kayak gitu. Ya, pembuatan laporan, makalah, itu biasanya pakainya 1,5 atau 2. Kayak gitu. Selanjutnya, untuk di menu di bagian ini adalah untuk pembelian warna atau istilahnya shading. Jadi warna untuk warna di paragraf. Nah, misalnya kita ganti warnanya menjadi warna merah atau warna biru. Ya, ini beda dengan sorotan. Kalau sorotan itu katanya. Ya, misalnya kita sorot yang ini. Nah, ini adalah sorotan untuk katanya tuh. Ya, beda dengan yang ini. Kalau ini untuk sorotan di paragrafnya. Paham ya? Nah, selanjutnya ini adalah border. Border ini untuk pemberian bingkai misalnya. Oke. Mau di mana? Bisa di bawah doang, atau di atas, atau di kiri, di kanan, atau nggak pakai sama sekali, atau mau keseluruhan. Oke. Kayak gitu. Ini untuk pembuatan border. Ya, jadi untuk pembuatan garis, dan garisnya mau kayak gimana itu bisa dilihat di sini, border and shading. Nah, garisnya mau kayak gimana tuh, pilih dah ya. Kemudian warnanya kayak gimana ya, ketebalannya berapa, itu bisa kalian tentukan. Kayak gitu. Mudah ya. Oke, lanjut. Kita sudah masuk ke border. Kita masuk ke menu selanjutnya yaitu insert. Oh iya,
Kalau misalnya yang ini ada untuk pemberian increase atau decrease indent. Jadi awal penulisan paragrafnya. Ya, awal penulisan paragrafnya. Kalau misalnya ini ada awal di sini, ya, awal penulisan di sini. Kalau kita pakai increase indent, nah, awalnya akan maju dia. Nah, awalnya akan maju. Oke. Nah, dia akan terus seperti ini. Tuh. Akan ada akan lebih maju dia. Oke, kita ambil contoh dari paragraf yang ini aja. Copy. Oh, ya, akan maju. Nah, ini saya hilangkan dulu untuk bordernya. Ya, kita maju. Nah, oke. Udah ya. Dan begitu juga kalau kita increase lagi. Kayak gitu. Nah, kalau mengembalikannya gimana? Untuk mengembalikan maka pakai di decrease. Oke. Mudah ya. Selanjutnya dia ada namanya bullet and numbering. Bullet ini untuk memberikan poin-poin. Misalnya kita membuat daftar. Ya, daftar nama-nama buah. Bisa pakai ini. Nama buah mangga. Wow. So tinggal enter aja. Apel, pisang, dan seterusnya. Oke. Untuk menghilangkannya tinggal tekan backspace. Selanjutnya, kalau misalnya number, misalnya kita tekan misalnya kita pilih dulu nih. Ya, di sini untuk pemberian nomor itu bisa banyak, misalnya pakai 1 2 3, pakai Romawi, pakai ABCD dan seterusnya, ya. Mau huruf kapital, huruf kecil itu bisa. Oke. Misalnya kita kasih nama-nama sayur. Itu ada sayur bayam, kangkung, kemudian wortel, misalnya bagi sawi, begitu aja. Nah, ini bisa kalian atur juga di bagian posisinya. Bentar, saya. Oke, ada yang resen? Nanti videonya kirim ke WA. Ya, untuk video nanti akan dikirim ke Classroom. Karena kalau di WA sepertinya agak berat, memori nggak cukup. Jadi paling nanti akan di-share ke Classroom. Nah, ada pun nanti linknya misalnya itu baru dikirim ke WA. Ya, pokoknya nanti tungguin aja info dari admin. Oke. Kemudian untuk Kak Vero dan Wisnu, ada yang tanya? PSN? Oke, makasih. Ya. Kalau nanti ada pertanyaan langsung ketik aja di sini aja ya. Nanti kalau saya cek bisa langsung saya jawab. Gitu aja ya. Oke, selanjutnya dari mana tuh? Nah, ini misalkan nanti mangga, pisang, apel. Nah, ini bisa kalian atur posisinya. Untuk yang atas nih, ini namanya adalah first line indent. Ini bisa kalian geser. Tuh. Jadi untuk menggeser tanda titiknya ini di mana? Ya. Kemudian yang bagian tanda panah ini namanya hanging indent. Nah, ini untuk menggeser teksnya. Tuh. Mau sedekat apa, sejauh apa tuh. Oke. Kemudian yang kotak ini namanya left indent. Jadi dia akan menggeser dua-duanya. Tuh. Ya, jadi nggak perlu pusing kalau misalnya, waduh, ini
kok nggak mau rata misalnya. Nah, kalian tinggal mainkan di bagian atasnya saja. Oke, jadi mainkan bagian atasnya saja. Ada mau bisa pakai yang ini atau yang ini. Bebas. Ya, saya maunya nih di rata nih, main atas nih. Nah, berarti kan gini. Tuh. Rata kan? Nah, ini semana maunya. Oke. Jelas ya. Nah, ini untuk pembahasan di balance dan numbering. Sama untuk numbering juga sama. Kalian tinggal blok aja. Misalnya mau diatur posisinya, nah, sama pakai ini. Kayak gitu. Nah, kalau mau hapus, tinggal backslash, balik lagi. Tuh. Oke. Ya, itu untuk di menu home. Selanjutnya di menu insert. Di menu insert ini ada table, picture, ya, dan menu-menu yang lain. Yang paling saya gunakan itu yang ini. Dari table sama dengan shape dan chart. Oke. Yang utama yang saya gunakan adalah yang ini. Nah, misalnya untuk pembuatan table, kalian ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan langsung tentukan di kotak di sini, misalnya mau berapa kolom dan berapa baris. Ya, misalnya saya mau bikin 2 kolom 1 baris. Atau 3 kolom, 4 kolom, kayak gitu. 4 kolom, 5 baris misalnya. Tuh. Oke, tinggal diklik, jadi. Oh, hilang. Ya, table, 4 kolom, 5 baris. Nah, ini ada di bawahnya. Tuh. Oke, saya kasih jarak dulu deh. Oke, selanjutnya bisa kalian geser-geser. Misalnya ini nih, ini tinggal deketin ke sini, tuh. Klik, tahan, geser. Oke, kayak gitu. Boleh kalian tentukan sendiri mau seluas apa, selebar apa gitu. Atau yang bagian atasnya mau kalian geser, bisa ya. Kayak gitu. Kemudian dari sini dia akan muncul ya. Setiap objek yang dimasukkan ke dalam dalam Word ini akan ada muncul tools baru atau menu baru. Itu ada untuk table ini berarti ada dua, yaitu desain dan layout. Nah, kalau desain kalian bisa tentukan desain dari tablenya. Di sini sudah disediakan dari Word ya, mau kayak gimana desainnya. Oke. Mau yang hilang atau mau yang seperti ini sudah ditentukan. Atau kalau kalian mau tentukan sendiri, nah maka pakai di sini shading. Bisa kalian blok. Pas saya maunya bagian atasnya warna hijau, maka tinggal pilih shading, pilih warna hijau. Itu aja. Ya, udah ya. Kemudian garisnya mau kayak gimana? Nah, sama kayak tadi, garisnya mau yang seperti apa, kemudian tebalnya mau setebal apa, nah itu bisa diekspor sendiri. Oke. Kemudian layout ini untuk pengaturan dari table itu sendiri. Misalnya saya mau menggabungkan dua misalnya saya ingin menggabungkan dua kolom ya, atau dua sel deh. Saya ingin menggabungkan dua baris ini nih. Nah, kalian blok nih. Nah, kalian blok. Kalian pilihnya adalah merge. Nah, oke. Itu ya. Menggabungkan kalian blok, pilihnya merge. Jadinya bisa untuk dua baris. Tuh. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya untuk memisahkan, maka pakainya split. Misalnya ini kita blok, kita mau pisahkan, berarti pilihnya adalah split. Kita mau jadikan dua kolom, 5 baris. Kayak gini, kalau sudah klik oke. Jelas ya? Oh, udah.
Ini jadiin warna biasa lagi. Oke. Gitu ya. Untuk sphere dan merge. Selanjutnya, sebentar. Kak, yang bisa join di Classroom hanya ikut pelatihan dari KTO. KTO apa ya? Pokoknya semua yang ada di apa yang kalian kan udah masuk grup kan ya, grup khusus untuk untuk workshop ini. Nah, di situ kan bisa langsung join ke Classroom-nya. Kayak gitu. Oke. Ya. Kita lanjut. Selanjutnya tadi apa tuh? Nah, misalnya di nomor ini kita mau ganti posisinya. Maksudnya saya mau posisi nomor ini adanya di tengah. Nah, bisa kalian gunakan yang ini nih. Ya, bisa kalian gunakan yang ini, align center, align center. Tuh. Jadi bisa dilihat di sini. Ini artinya kalau ini kan kanan apa kiri atas. Ini tengah atas. Ini kanan atas. Nah, ini kanan tengah, ini kanan bawah. Kan kayak gitu ya. Nah, ini untuk benar-benar di tengah. Oke. Sisanya masa penulisan itu ya sama kayak di menu home tadi, tebal, pipi miring itu sama. Oke. Itu untuk pembuatan table. Paling itu aja sih untuk pembuatan table. Lanjut. Di menu insert ada namanya picture. Nah, berarti ini untuk masukkan gambar. Ya, misalnya tinggal kalian klik insert picture, kemudian pilih gambarnya mau yang mana. Oke. Misalnya saya masukkan gambar ini. Nah, oke. Kemudian tinggal kayak apa? Di sini bisa kalian ubah dari ukuran, dari bingkai misalnya, ya tuh. Ada tools baru namanya format. Ya, ada menu baru namanya format. Nah, ini bisa berisi tools untuk pengaturan gambar ini. Ya, misalnya kasih bingkai atau mau ngapus background atau memberikan koreksi warna. Tuh, ya. Mau bikin lebih gelap, mau dibikin lebih blur, itu bisa. Mau bikin lebih fokus, tuh sharpen. Ya, gambarnya bisa diubah. Ini ke warnanya bisa diatur, mau warna kayak gimana. Ya, ini ya tuh pakai filter, seolah kayak pakai filter gitu. Oke. Ya, ini banyak menu-menunya. Langsung jadi artistik, jadi kasih efek-efek lain itu bebas. Oke. Nah, selanjutnya ini ada bingkai. Ini bingkai misalnya ini biasa tuh. Ada mau bingkai lingkaran. Tuh. Ya. Nah, kemudian ini ada position. Posisi mau di mana? Ya, apakah mau di mau di kiri kiri halaman, kiri atas halaman, mau di tengah, atas, ya, posisi dari gambar. Ya, selanjutnya ada wrap text. Wrap text ini untuk pengeditan. Jadi kalau gambar itu masuk ke sebuah teks, ya, ke sebuah halaman, dia akan menempati posisi tergantung dari teksnya, kayak gitu. Maka itu bisa kita atur. Kalau kita mau dia berada sama dengan teks, dalam artian formatnya sama dengan teks, jadi nggak bisa diubah-ubah, maka pilihnya ada inline with text. Tapi kalau kita mau geser-geser, kita mau atur sesuka hati kita, maka pilih yang lain. Jadi ada 6 pilihan ini. Ya. Kalau square, berarti dia akan membuat seolah ada persegi di sekitar gambar. Jadi teks akan mengikuti akan mengikuti dari persegi gambar tersebut.
gitu ya. Kalau misalnya type, dia hampir sama seperti square, tapi untuk bagian sisi-sisi atasnya dia akan rapat mengikuti dari gambar. Kalau stroke, nah ini stroke ini lebih rapat lagi daripada type, jadi nggak cuma untuk bagian sisi atasnya, tapi juga untuk sisi dalamnya gitu, sisi bawah dia akan ikut-ikut ya, kalau ada space dia akan masuk gitu, teksnya akan masuk. Kalau type top and bottom berarti dia teks ini hanya akan ada di atas atau bawah, nggak bakal ada di samping gitu ya. Kalau tadi tiga ini nih mereka bisa ada di samping, tapi kalau untuk top and bottom nggak, hanya pilihannya dua, di atas atau di bawah kayak gitu. Misalnya, atau kalau gambarnya kecil, paragrafnya banyak, ya berarti teksnya hanya ada di atas dan bawah, udah gitu aja. Kemudian kalau behind, berarti gambarnya akan ada di belakang teks. Kalau in front of text, berarti gambarnya akan ada di depan teks. Gitu ya. Nah, ini bisa kita ubah. Oke. Selanjutnya dari teks ini pun, ya dari teks ini, dari gambar ini pun, ini bisa kita kasihkan efek. Efek tadi ya, sama. Efek bayangan, efek pantulan, efek cahaya. Ya, itu banyak. Kemudian di sini ada pengaturan. Kita mau buatnya dia gambar ini tuh dengan ukuran berapa. Jadi sama kalau kalian mau masukin foto, pas foto misalnya. Nah, kalian masukin gambar, nah, kalian mau bikin 3x4, ya udah, berarti ganti ya. Panjangnya lebarnya 3, tingginya 4. Oke? Ya, untuk file dan untuk si file silabusnya itu sudah saya share di chat. Terima kasih untuk Kak Ajeng Ratna ya, sudah meng-share ulang linknya. Jadi silakan bagi teman-teman yang mau tahu materi ini, ada di link tersebut. Tinggal diklik, kemudian tinggal di download. Oke. Kita lanjut ya. Setelah masukkan gambar, kita masuk ke insert yang lain. Yaitu ada namanya shape dan shape, smart art, dan chart. Nah, untuk shape di sini untuk masukkan bentuk, apapun bentuknya, mau persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan itu bisa. Bahkan garis pun bisa. Oke. Misalnya yang saya mau masukkan persegi panjang. Nih. Oke. Kalau mau ukurannya tetap persegi, maka sambil tekan shift. Ya, tuh. Dia tidak akan kemana-mana. Tapi kalau misalnya bebas mau persegi panjang, ya udah, nggak usah pakai shift. Oke. Ya, Kak Vero Rozi, silakan kalau ingin bertanya langsung di chat aja ya. Jadi biar nggak bingung juga, langsung aja nggak apa-apa. Nanti kalau saya buka pesan, dia akan muncul. Oke. Ya, jadi ini untuk shape seperti ini. Nah, kemudian bisa dari sama seperti di gambar tadi. Ya, jadi Word sudah menyediakan template atau apa namanya ya, pilihan ya, mau desainnya kayak gimana. Misalnya mau yang polos tapi outline-nya warna hijau, sudah sediakan, atau mau warna hitam. Nah, ini banyak tuh. Ya, mau warna apa disiapkan, abu-abu. Ya, sudah disediakan. Nah, atau kalau mau ubah sendiri ya ini, main di save fill, kemudian save outline. Ya, save fill berarti untuk warna bagian dalamnya, warna apa, bahkan bisa pakai gradient tuh. Bisa pakai gradient, tapi itu jarang sih.
Nah, intinya bisa kalian tentukan sendiri warnanya mau warna apa. Kemudian kalau shape portrait berarti untuk menentukan garisnya, pakai garis warna apa, garisnya warna apa, kemudian jenis garisnya apa, kemudian ketebalannya berapa. Tuh, detail sekali memang untuk di Word ya. Selanjutnya kalau ini masalah posisi juga ya, posisi dan wrap text kita tadi sudah bahas ya, sama. Nah, ini masalah ukuran ini bisa kalian tentukan sendiri sesuai kebutuhan. Nah, kemudian gimana Kak kalau saya mau nulis, saya mau nulis sesuatu, saya ingin masukkan teks di gambar di Word ini, maka kalian tinggal klik kanan, kemudian pilih yang add text. Nah, oke, klik kanan, pilih yang add text, udah. Tuh, misalnya saya masukin nama saya. Oke, selanjutnya ya tinggal atur sendiri masalah tebal, ukuran dan semacamnya, kan gitu. Oke, udah ya. Nah, selanjutnya ini bagian lagi teman itu apa sih? Ya. Oke, selanjutnya di bagian insert ini kita masuk apa? Ada namanya kita coba masukkan garis dulu. Nah, ini garis. Nah, kalau mau buat garis lurus, maka tekan shift. Ya. Oke. Kemudian tinggal ubah warnanya mau kayak gimana. Oke. Nah, kemudian tinggal di apa? Tuh. Kemudian tinggal diatur posisinya. Kak, saya mau buatnya garisnya bengkok-bengkok, bisa tanda panahnya. Maka tinggal kalian klik kanan, kemudian pilih yang konektor type. Ya, pilih yang konektor type, kemudian pilih yang elbow. Ini bisa kalian ubah ke bawah tuh. Oke. Mau ubah ke bawah bisa. Ya. Ini mau digeser ininya nih. Tuh. Semana bisa. Ya, atau ini mau dimanai. Oke. Ini untuk pembuatan. Nah, kalau mau buat lurus aja gimana? Ya sama, klik kanan, konektor, pilih yang strike. Gitu aja. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke bagian Ya, ada smart art dan chat. Sebenarnya sih ini untuk insert sih intinya sama untuk masukkan objek. Nah, kalau smart art ini untuk pembuatan bagan ya atau alur proses. Nah, itu pakai smart art. Kalau untuk chat berarti untuk pembuatan diagram. Oke. Itu bedanya. Kalau smart art itu untuk jadi berkata sama seperti shape, cuman ini sudah lebih simple. Kalian tinggal masukin aja, misalnya mau pakai yang cycle. Tuh. Kalian nggak perlu lagi masukin banyak shape, ini dia udah dibuat otomatis. Misalnya yang ini. Klik oke. Nah, tinggal ganti kan, warnanya bisa diganti. Kemudian tinggal pilih, misalnya saya buat teks berat, pompong, kemudian kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa kayak gitu. Ini udah buka, udah selesai gitu doang. Ya.
Nah, kalau untuk yang untuk pembuatan chart itu pembuatan grafik. Nah, di bagian insert ini ada chart. Nah, di chart ini untuk pembuatan grafik, misalnya kita mau buat grafik yang kolom, line, pie, dan semacamnya. Misalnya yang pie, ya di sini ada 3D, ada yang datar. Kalau yang 3D seperti ini, tinggal klik OK. Nah, sebentar ya. Nah, di sini udah muncul nih. Tuh, akan muncul semacam kayak Excel. Ini bisa kalian isi sendiri. Nah, saya mau buatnya data tentang penjualan mobil, misal. Maka tinggal tulis di sini. Mau misalnya merek-merek mobilnya. Kayak Honda, Toyota, nah, lagi Suzuki. Kemudian apa ya? Satu lagi misalnya Daihatsu. Nah, tinggal masukkan tulis data di sini. Misalnya untuk Honda angkanya adalah 25.000. Toyota misalnya 45.000. Suzuki misalnya 38.000. Daihatsu misalnya ada 57.000. Nah, kan kayak gini datanya tuh. Oke. Udah, kalau sudah selesai tinggal di close. Nah. Oke. Muncul kan? Nah, ini bagian sales tinggal kita ganti. Nah, jadi penjualan mobil bulan Juni 2021 misalnya. Udah. Oke. Terus tampilannya mau diganti pun bisa. Pakai yang ini, pakai yang ini, tuh. Bebas. Ya kan? Nah, ukuran bisa kalian ubah. Ini saya ukuran yang ini nih. Ini kalian bisa perbesar. Oh. Ya kan? Nah, mau begini boleh. Scotch bebas. Ya. Atau ininya mau diperbesar. Nah, nggak masalah. Atau mau agak dipisah. Oh, ya, ya kan? Kayak gitu. Jadi sudah tinggal sudah tinggal disajikan aja datanya gitu. Ya, ini untuk pembuatan grafik. Selanjutnya ya, ini untuk selesai sampai di bagian menu insert. Selanjutnya kita masuk ke menu desain. Yang paling sering digunakan adalah watermark, pack color, dan pack borders. Kalau untuk pack border tadi sudah ya, bagian desain. Nah, di desain ini ada watermark. Watermark itu untuk memberikan efek tanda air. Ya, misalnya kayak sampel, confidential. Nah, bisa juga kita masukkan watermark pakai gambar, ya, itu bisa. Misalnya ini, custom watermark. Jadi semacam cara biar data kita tuh tidak dibajak gitu, atau tidak di sembarangan copy paste, ya. Nah, di sini ada picture. Saya mau kita pakainya gambar, ya silakan, biar cari. Tuh, walk offline. Kita masukkan gambarnya, mau gambar mana watermarknya, ya kan? Bebas kayak gitu. Misalnya kalian punya logo, ya, saya punya logo di sini nih.
Nah, saya masih logo apa ya? Nah, Barcelona aja lah. Nah, logo ini. Insert. Udah. Skalanya auto aja biar menyesuaikan. Apply. Udah klik OK. Udah. Close. Nah, dia akan ada setiap halaman tuh. Ya, dikatakan kan? Ada logonya apa ya? Barcelona. Kayak gitu. Udah ya. Selanjutnya ada di pack color. Nah, pack color ini untuk memberikan efek warna pada halaman. Saya halaman mau kita kasih warna kuning, kasih warna biru. Nah, itu bisa. Oke. Pack border berarti untuk memberikan bingkai pada halaman. Misalnya kita kasih bingkai warna bingkainya ini atau mau yang lain pakai seni. Nih itu yang kayak gini. Ukurannya seapa. Oke. Ya, kemudian kalau sudah klik OK. Nah, kalau ini bisa kita pilih juga sih atasnya mau pakai apa enggak, bawahnya mau pakai apa enggak. Ya. Kalau sudah, nah ini bisa tentukan juga untuk seluruh dokumen atau semua dokumen kecuali bagian utama. Ya, semua dokumen atau halaman kecuali halaman utama atau hanya halaman ini aja atau mau halaman pertama aja tuh. Misalnya yang ini aja, basic section. Udah oke. Nah, maka hanya ini aja yang oh iya tadi sebelum saya blok. Jadi ya tadi harusnya diblok dulu. Ini karena nggak diblok maka ya tangkap semuanya. Oke, kayak gitu. Udah ya. Nah, selanjutnya masuk ke layout. Layout di sini umumnya adalah yang digunakan yaitu bagian margin, orientation, dan size. Oke, margin, orientation, dan size. Apa sih margin? Margin itu untuk pengaturan batas. Misalnya batas kiri berapa, kanan berapa, atas berapa, bawah berapa. Kalau yang normal, bawaan dari Word itu yang segini, yaitu kiri 2,5, kanan 2,5, bawah 2,5, dan atas 2,5. Kalau yang narrow, berarti dia lebih sempit ya. Jadi batas antara kertas dengan marginnya itu akan lebih sempit, lebih dekat. Nah, yaitu misalnya 1,27. Moderate, nah ini agak beda. Jadi cuma atas dan bawahnya 2,5. Tapi yang bagian kiri dan kanan itu 1,9. Kalau wide, nah berarti lebih lebar. Jadi jarak antara atas sama bawah 2,5, tapi yang kiri dan kanan itu 5 cm. Nah, kalau mau tentukan sendiri, maka pakainya ada custom. Nah, di sini di custom ada ketentukan sendiri. Kiri berapa, kanan berapa. Jadi kalau misalnya kalian biasanya kan di pembuatan makalah tuh ya dibatasin tuh, ditentuin. Kiri 4, kanan 3, atas 3, bawah 3. Nah, tinggal ubah di sini. Oke. Yang kedua ada orientation ya. Ini sama ini sama. Orientation. Jadi untuk posisi kertasnya gimana? Mau tegak atau rebah ya. Portrait atau landscape. Kemudian size. Untuk size itu tergantung dari ukuran. Kita mau buat tuh kita mau pakainya kertas ukuran berapa? Kalau pakainya letter ya berarti kan kertas jenis F4, ukuran F4. Ya, kalau legal berarti kan Quadro. Kemudian A3 ya berarti ukuran A3. Kalau untuk A4 ya A4. Nah, jadi beda-beda ukurannya. Oke? Nah, ya, kayak gitu. Sama seperti di sini. Misalnya saya jadi A4. Kalau sudah klik OK. Tuh, dia agak beda. Ya, yang di size juga sama nih tuh, ada ukurannya. Tadi letter, ini A4. Itu ya. Kemudian ini ada untuk pembuatan kolom. Oke, paling itu
untuk menu layout. Selanjutnya kita masuk ke sini. Pembuatan surat dengan mail merge. Apa sih mail merge? Mail merge itu untuk membuat surat itu menjadi banyak. Maksudnya itu kita tidak perlu lagi menulis banyak-banyak dokumen. Hanya sekali buat dokumen, kemudian buat settingan buat settingan mail merge-nya, maka mau bikin beberapa penerima pun nggak masalah. Ya, misalnya kita mau buat surat undangan apa ke 50 ke 10 perusahaan. Nah, itu kalian nggak perlu bikin sampai 10 kali ngetik gitu. Nggak perlu sampai copy 10 kali. Nah, bisa pakai fitur merge. Karena ya kalau 10 mungkin masih dikit. Gimana kalau undangannya untuk 100 orang? Undangannya untuk 1000 orang. Atau bikin sertifikat. Dia dipakai Word. Nah, sertifikatnya untuk 500 orang. Nah, itu kan akan makan waktu ketika kalian harus mengetikkan manual satu-satu. Kayak gitu. Nah, ini contohnya ada di surat. Ya. Dalam pembuatan surat yang digunakan misalnya adalah Times New Roman, fontnya 12, kemudian natanya kanan kiri, spasinya umumnya adalah 1 sampai 1,5. Nah, marginnya normal. Oke, marginnya normal. Apakah ada perbedaan dengan antara Word 2007 dengan Word yang baru? Jelas beda. Pasti ada. Dari segi tampilan, dari segi tools, ya beda. Salah satunya adalah di bagian tools ini. Mana nih kok aku buka? Nih, di Bedul Home, ini ada tools yang ini. Text effect and typography. Kalau di 2007 ini nggak ada. Ya, kamu bisa cek sendiri. Kalau di 2007 ini nggak ada text effect dan typography. Dan dia langsung aja gitu. Kalau ini ada tampil dan susunan pun agak beda. Ya, susunan pun agak beda. Ya, jadi sini nggak ada. Kemudian apa lagi ya? Di bagian ini sih kayaknya nggak tahu banyak berubah sih. Cuman ya pasti ada yang beda. Oke. Nah, ini dia desain. Kalau nggak salah di bagian di 2007 tuh nggak ada menu desain. Dia hanya langsung ini adanya di insert, nggak ada menu desain. Kayak gitu. Kemudian ya paling ada beberapa lagi perbedaan, cuman saya nggak begitu apa sih. Karena dari sudah lama makanya adalah 2010 ke atas. Gitu. Jadi karena ya itu kalau saya masih coba 2007 tetap pakai 2007 ya berarti akan berantakan nanti. Jadi ya udah saya ngikutin dengan yang terbarunya 2010, 2013, nah sekarang ada 2016. Oke? Ya, sama-sama. Kita lanjut ya tadi. Nah, misalnya ada pembuatan surat seperti ini. Nah, kemudian ini adalah bagian-bagian dari surat ya. Mungkin kalian sudah paham lah ya untuk bagian surat. Nah, di atas itu di bagian header. Header itu mana sih? Header itu ada di atas. Jadi kalau kita awal ngetik kan di sini nih. Nah, header itu di atas sini. Tuh, kalian klik 2 kali aja. Ini adalah header. Nah, kalau bagian bawahnya itu adalah footer. Ya, jadi kop surat kalian tulis di sini. Di header. Nah, oke. Nah, balikinnya gimana? Balikinnya tinggal klik close header. Udah. Ya. Oh, oke, ini header. Ini juga bisa kalian tentukan, misalnya mau header itu jaraknya berapa sih dari tepi kertas. Ya, footer juga sama. Footer itu mau jaraknya berapa sih? Jarak footer dari dari tepi bawah. Itu bisa kalian atur. Oke. Itu header kepala surat.
atau kop surat. Nah, kemudian nomor 2 adalah tanggal. Nah, berarti ini pakainya tadi adalah rata posisi di kanan ya. Yang ketiga adalah nomor surat. Yang keempat sifat. Nah, jadi sifatnya sebagai apa sih? Nah, setelah nomor biasanya sifatnya misalnya undangan atau pemberitahuan. Nah, yang kelima itu lampiran. Lampiran ada beberapa lampiran misalnya. Nah, yang 6 ada perihal. Enggak. Nomor 4 itu sifat misalnya penting ya atau mendesak atau gimana ya sifat surat. Tapi sih nggak selalu ada sih. Kalau nomor 6 itu ada hal yang misalnya undangan atau pemberitahuan ya atau himbauan dan semacamnya. Nomor 7 pasti alamat dan penerima ya. Alamat dan penerima. Nama penerima. Kemudian nomor 8 itu kalimat pembuka. 9 ya isinya lah. Isi pasti rata kanan kiri. Nomor 10 kalimat penutup. Nomor 11 itu nama jabatan. 12 itu tanda tangan. 13 itu tembusan. Misalnya tembusan untuk kepala divisi atau kepala administrasi dan semacamnya. Gitu ya. Ini dia penjelasannya. Itu bisa kalian jelaskan baca sendiri. Oke. Nah, kemudian ini contoh untuk penomoran suratnya. Ya, misalnya nomor eselon 1 untuk 0900 berarti nomor urut dinasnya. Kemudian ini ada kode jabatan. Kemudian sebelahnya ada kode unit. Nah, terakhir ada tahun. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing perusahaan. Biasanya mereka punya sistem sendiri dalam pemberian nomor. Bisa ada yang masukinnya kodenya dulu, nomornya paling belakang. Itu ada. Jadi ya sesuai dengan masing-masing. Ya. Kemudian juga kayak tanggal itu bisa pakai bisa pakai Jakarta, koma angkanya aja misalnya 21 strip 3 atau mau pakai 21 Maret 2009 atau cuman tanggalnya doang itu bisa. Ya, nomor pun bisa pakai nomor, bisa pakai no, titik ya, semacamnya. Oke. Kita masuk ke pembuatan surat menggunakan Memoirs. Oke, sebelumnya saya ambil dulu contoh suratnya. Nah, kita buat file baru aja. Nah, saya cek dulu untuk laporan, untuk pembuatan suratnya. Ini mana suratnya? Saya simpan ya. Bentar. Kita buat menu aja deh. Oke, misalnya kita sudah buat, kita mau buat nomor. Kita mau buat nomor surat ya. Nomor.
Pokoknya tadi 12 times enrollment. Nah, bisa nomor. Kemudian itu deh. Ya, nomor, tanggal, tanggal, nomor, sifat ampiran. Ini nggak usah, kita skip langsung ke alamat penerima. Dan yang terhormat, siapa kan gitu ya. Kemudian misalnya nama PT-nya apa? Oh iya, ada di Bimtek. Enggak. Oh. Gini aja deh. Ini kita ambil contoh aja ya. 1, 2. Nah, kemudian kita mau buat merge. Nah, kayak gini nih. Nomor, rekaman, undang, yang hormat kepada. Oke. Sebentar, saya cek dulu. Nah, ini nih. Nomor, kemudian hal, lampiran, yang terhormat. Oke, kita ambil ini aja. Ya. Nomor. Nomor, kemudian perihal. Kemudian lampiran. Ini kita kosongin aja dulu. Kepada deh, terus kepada aja. Nanti kita ganti. Kemudian PT-nya apa? Nggak usah. Ini pakai Bapak Budi aja tadi, biar nggak tahu bingung kalian. Nah, anggaplah begitu ya. Hubungan dengan angka rekannya, saya ketik satu kalimat aja. Nah, oke, kita buat untuk membersnya. Jadi, kalian itu pertama tentukan dulu data yang mau diambil yang kayak gimana. Nah, misalnya kayak gini. Ini anggap ini udah ada datanya ya, ada CP Mandiri,
kemudian atas nama siapa, kemudian untuk keberapa. Caranya, pertama kan pilih mailing, kemudian pilih saya recipient atau saya penerima, pilihnya type new list. Jadi kita buat data baru. Kecuali kalian udah punya datanya, maka pilih yang use and exciting. Kayak gitu ya. Jadi ibarat kata kita ingin membuat surat ke beberapa orang sekaligus. Jadi nggak perlu bikin banyak-banyak file. Gitu. Oke? Nah, kemudian nanti setelah muncul listnya, nah kita bisa customize. Nah, kita coba dulu ya. Di bagian di bagian mailing. Kemudian pilih set recipient, type a new list. Nah, ini apa sih? Ini statement message itu ya sama aja. Kita akan membuat message ini dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk surat atau dalam bentuk amplop ya, kayak gitu. Misalnya kalau mau buat amplop ya berarti kan nanti di amplopnya tulisannya apa aja. Nah, cuman ini karena temanya adalah surat, maka kita buatnya adalah sebagai surat atau letter. Ya. Kemudian saya recipient, type a new list. Nah, ini kan banyak nih, ada title, first name, last name, company name, address sign, dan semacamnya. Ini bisa kita customize, kita ganti gitu loh. Ya, kita ganti. Yang kita pakai apa aja? Yang kita pakai misalnya yang kita pakai hanya nomor, kepada, dan alamat. Ya, jadi semua kita blok ya, semua kita hapus. Kalau ngapus semua boleh nggak? Ya boleh aja, karena ya intinya kita akan membuat yang akan kita data yang ingin kita tampilkan aja gitu. Kemudian pilih add. Nah, pilih misalnya pertama adalah nomor. Kemudian yang kedua kepada. Yang ketiga adalah alamat. Oke. Intinya kan kita butuh 3 ini aja nih. Ya, kalau sudah klik oke. Nah, nomor pada alamat. Kemudian kita masukkan datanya. Nah, berarti new entry. Kita masukkan data di sini. Misalnya ada namanya untuk 011 apa gitu ya. Kalau sudah selesai, new entry lagi dan seterusnya. Pokoknya sampai datanya selesai. Nah, contohnya ini. Nih. Ini untuk nama, ini untuk nomor suratnya. Kita masukin di sini contoh. Kemudian namanya siapa? CP Mandiri Sejahtera. Kemudian alamatnya. Terbalik. Ya, salah. Oke. Oke, gak apa-apa, nanti kita bereskan. Kemudian new entry. New entry lagi. Nanti kita bereskan ini. Saya salah namanya. Harusnya kepadanya, bapaknya, kemudian alamatnya.
Nah, new entry yang kedua apa? Ini. Kemudian PT Buana Indah Vasta. Kemudian nanti kita balik, tenang aja ya. Kalau sudah klik OK. Kita simpan, bisa di my dokumen, my data source, saya simpan namanya list surat. Save. Oke, sudah. Nah, di sini kita bagian apa? Kesepiannya itu. Nah. Ini itu kita ganti nih tuh. Oke. Kemudian kita rename. Sebentar, saya mau mengubah ini dulu nih. Oke, langsung aja deh. Masalah berarti. Nah, anggap sudah seperti ini ya. Kepadanya, oke, ini harusnya alamat kepada. Gini aja deh. Kita buat ulang dulu deh. Supaya ada bingung. Nah, ini customize. Kita ganti. Berarti sini adalah nomor. Kemudian kepada. Ini ada perusahaan. Dan gini aja. Oke. Sisanya ini bisa kita hapus. Oh enggak juga nggak apa-apa sih. Kita pakai cuma di 3 ini aja. Kalau sudah klik OK. Nah. Ya, nomornya berarti yang tadi. Kenapa saya buat ulang? Karena yang tadi ternyata tidak bisa diubah. Berarti belum tidak bisa dia di rename lagi. Jadi ya sudah, kita buat ulang saja. Saya masukkan dua aja ya. Kepadanya Bapak Budi Setiabudi. Kemudian perusahaannya PV Mandiri Sehat Sejahtera. Nah, kalau udah new entry lagi, ya kita masukkan lagi, copy. Nah, kepadanya berarti Bapak Anwar Latif. Loh, kok
Ini sama. Sebentar. PT Buana Indah-Prasta. Oke. Anggapnya dua data ini aja ya. Kalau sudah klik OK. Nah, kalian simpan list, misalnya list surat 1. Save. Nah, selanjutnya insert file selanjutnya adalah insert file merge. Ya, insert merge field. Insert merge field. Oke. Insert merge field. Kemudian nanti tinggal pilih kayak gini. Ya, di bagian sini nih ya. Insert merge field. Yang mana? Yang nomor. Oh. Yang ini berarti yang insert merge field yang pada. Oke. Kemudian yang bawahnya insert merge field perusahaan. Udah. Ya gitu aja. Ya. Nah, kalau sudah, nanti ada preview result. Ini preview result. Oh, ada ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, pertama, kedua. Ya udah. Kalau sudah semua tinggal finish and merge. Ya, kalau sudah semua tinggal finish and merge dan jadi dia akan ada banyak. Nah, tinggal print dokumen. Tuh, print halaman berapa sampai halaman berapa atau ya cetak semua. Ya udah jadi semua ntar. Gitu. Yes ya. Jadi tujuannya itu aja sih. Kita masukkan dokumen, masukkan nama-namanya, ya, masukkan nomor, kemudian kepadanya, kemudian ininya nih alamatnya atau PT-nya, udah. Jadi tinggal sekali masukin doang, kemudian result semua akan jadi. Apalagi kalau kalian sudah pernah menyimpan data penerimanya, jadi lebih simpel lagi, ya lebih cepat lagi pembuatannya. Oke, paling gitu aja. Ya. Nah, selanjutnya untuk praktek, apa ada yang mau mencoba? Modern Memoirs. Ada absen nggak ya? Nah, untuk absen nanti ada di grup. Ya, nanti di share di grup. Dan kalau nanti ditulis aja kehadiran workshop. Nggak tulis nama rekan-rekan sekalian. 1 siapa, 2 siapa, gitu aja. Oke? Nah, itu ya, ini untuk Memoirs. Selanjutnya ada sedikit info ya. Jadi bagi kalian yang mau mendapatkan sertifikatnya, ya caranya ya kalian itu masuk ke Instagram, ya kemudian di bagian profil Instagram ini pilih yang cari postingan yang workshop, ya yang webinar ini nih, yang workshop ini, kemudian di like postingannya, kemudian tulis nama kalian. Jadi buka IG, masuk ke sunsmart.id, ke Instagram akun Instagramnya @sunsmart.id, ya cari postingan yang webinar ini nih, yang hari ini, kemudian isi dengan di like, kemudian isi dengan nama kalian. Gitu. Oke. Ya, jadi nanti kalau yang ngisi di yang komen di sana, ya nanti akan dibuatkan sertifikatnya. Seperti itu. Jelas ya. Jadi sertifikat didapatkan dengan melaksanakan 3 cara ini. 3 langkah ini. Selanjutnya kita akan ada program kursus akuntansi, ya tapi masih online karena kondisi
pandemi yang belum selesai. Nah, untuk kelas akuntansi ini itu diadakan di Jakarta sudah 4 batch. Jadi dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Nah, sejak pandemi kemudian libur. Ya kita barulah di bulan Agustus rencana kita akan mulai lagi, kita akan buka lagi. Bulan Agustus, bulan September. Ya kita akan buka lagi ya sama 3 bulan. Jadi garansi jika bulan saya belum bisa. Oke. Nah, di sini untuk untuk pertama kalinya dengan online. Jadi sama ini untuk kelas akuntansi kita offline di Jakarta. Ya di kantor pusat. Selanjutnya untuk biaya harga ya, untuk yang nanya harganya. Oh iya, untuk kegiatan jadwalnya itu bisa kalian pilih. Bisa setiap minggu atau bisa setiap Senin. Kalau minggu itu jam 9 sampai jam 11. Kalau Senin itu jam 7 sampai jam 9 malam. Ya. Nah, kalau harganya ya, jika di awal ketika tatap muka itu sebelum Covid ya hanya 8 sesi 1.500.000. Nah, karena kita online kita ada diskon ya, spesial PPKM. Itu ada 12 sesi 3 bulan seharga 799.000. Oke. Nah, tapi launching batch 1 itu spesial 499.000. Jadi khusus 10 peserta tercepat. Ya, jadi khusus 3 bulan dan garansi bisa ulang kelasnya kalau memang masih belum paham, masih ada kurang jelas atau gimana masih bisa kalian ulang ya. Kak, saya nggak puas nih misalnya. Boleh bisa ulang. Ya, tapi nanti ada syarat dan ketentuannya. Jadi khusus spesial itu 10 peserta tercepat. Nah, nanti teknisnya seperti apa silakan hubungi bagian marketing. Ya, nomornya 0895 1908 1610. Oke. Nah, ya untuk di kelas workshop hari ini apakah ada pertanyaan? Gimana? Apakah ada pertanyaan untuk workshop hari ini di hari ini? Silakan. Nggak ada? Oke, cukup jelas. Terima kasih. Ya. Baiklah kalau gitu, sekali lagi saya mohon maaf ya atas apa yang sudah atas ya pertemuan hari ini, baik dari segi penyajian, kemudian dari segi dari kata-kata mungkin ada yang kurang jelas atau kurang enak didengar atau gimana ya pokoknya saya mohon maaf ya. Kemudian bagi yang tadi pengen mencoba untuk kelas akuntansi bisa menghubungi bagian administrasi bagian marketing ya. Kemudian nanti di Classroom itu akan di-share tentang rekaman dari pertemuan hari ini, jadi biar bisa kalian pelajari lagi ya. Kemudian untuk yang tadi drive itu bisa kalian pelajari, itu buat kalian ya, ibaratnya bisa jadi sebagai pegangan dari buat kalian sendiri. Kemudian untuk sertifikat yang tadi ya, jadi silakan masuk ke Instagram @sansmart.id, kemudian cari postingan dan nanti tinggal tentukan nama kalian. Kalau sudah komen, kemudian sertifikatnya dikirim kemana? Ya, untuk sertifikatnya nanti akan nanti sertifikat nanti akan dihubungi langsung dari adminnya. Jadi nanti silakan misalnya nanti dapat link gitu, Kak. Ini bikin ini link sertifikat. Jadi hanya yang sudah komen di Sansmart yang akan diberikan link untuk download sertifikatnya. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti akan diberikan link khusus untuk download sertifikatnya.
Oke. Nah, link video rekamannya kirim dari mana? Untuk link video rekamannya nanti dikirim di Classroom. Ya, enggak, untuk linknya nanti dikirim di grup WhatsApp. Ya. Nah, nanti tapi masalah rekamannya itu adanya di Classroom. Kenapa? Karena kalau video ada masuk di WhatsApp untuk khususnya untuk video rekaman ini kan pasti filenya cukup besar gitu. Jadi khawatirnya nggak bisa upload di WhatsApp. Gitu. Jadi paling nanti di WhatsApp hanya di share linknya aja. Gitu. Oke? Ya. Sekali lagi saya mohon maaf atas penyampaian atau kata-kata yang yang kurang baik misalnya. Sekian. Apa nama IG-nya? Untuk IG-nya itu namanya ada tadi @sunsmart.id. Di bagian mode juga ada kok. Di bagian di mode ini udah ada kok. Ya, ini udah ada. Namanya adalah sunsmart.id. Mana tuh? Nih, kelihatan nggak? Sunsmart.id. Saya blok deh. Nah, jadi kalian tinggal cari postingan untuk workshop ini, kasih di like, kemudian komentar masukkan nama kalian ya @sunsmart.id. Oke. Ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Gua lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.